Jadi ibaratnya kalau Pak Anies plus PKS itu sudah cukup tinggi suaranya. Walaupun mungkin PKS masih perlu tambahan satu partai ya. Betul. Kalau sampai kemudian PKS menggandeng PKB, menggandeng juga PDI, inilah mungkin ya saatnya kita menyampaikan inilah yang namanya koalisi persatuan yang sebenarnya. Ketika yang religius dan nasionalis bertemu, itu luar biasa. Dan itu mungkin akan membuat bapaknya Simbusu itu mumet. Terima kasih loh, mau nunggu saya. Saya tadi habis meeting. Padat Pak hari ini. Padat dan agak kenyal. Pak, tapi ngomong-ngomong nih cuaca Jakarta nih Pak, akhir-akhir ini agak panas Pak. Apa karena efek pilkada ya Pak? Cuaca, suhu. Iya Pak. Suhu udara di Jakarta. Nah, pertama kalau suhu udara di Jakarta itu kenapa semakin kesini semakin panas, itu mungkin dampak dari El Nino. El Nino. El Nino, selain juga El Pilkada ya. Karena memang suhu kan ini hampir mayoritas di seluruh dunia ini ada peningkatan suhu toh. Iya. Di India berapa yang meninggal itu gara-gara itu. Memang suhunya, maksudnya gini, suhu udara sudah panas, jangan ditambah panas dengan suhu politik. Mungkin maksudnya itu. Kira-kira itu lah Mas ya. Pak, tapi wangi Pak ini. Oh, Wangi. perengus. Pak, ini ngomong-ngomong tadi Bapak udah nyinggung politik aja. Ini Bapak kan sebagai abdi negara Pak. Apa enggak khawatir ngomongin politik Pak? Loh, saya ini kan cuman kroco Mas. Kalau dibilang sebagai abdi negara, saya ini cuman kroconya. Wong ya di atas aja itu ngomongannya politik terus loh. Malah nggak pernah ngomongin rakyat loh. Itu ada kan. Pilpres kemarin kan ada. Aparat desa dimobilisasi, ya itu apa? Iya. Bukan politik. Nah, sekarang menteri-menterinya jadi tim ses. Iya. Malah menterinya ikut pilpres. Oh gitu kok. Kita ini rakyat kecil gimana yang di atas gitu loh. Cuman ngomong-ngomong dipegang mulu Pak, nggak di ini. Ya ini tadi kecil loh, lama-lama gede. Jangan dilus-elus Pak. Iya. Nah tapi ngomong-ngomong Pak, ini karena tadi juga udah ngebahas ada tim ses lah dan sebagainya. Ini kan menjelang Pilgub Jakarta. Iya deh. Bapak lihat baliho-baliho udah bertebaran. Banyak sekarang. Sudah ada wajah-wajah yang nggak saya kenal. Ada ini siapa? Di sana ada tulisannya OTW. Nah. Tapi nggak sampai-sampai. Tapi ada lagi. Banyak. Ada juga yang katanya apa? Dari Priok menuju Jakarta. Ya, Priok kan udah di Jakarta. Iya Pak, kenapa ya itu. Tapi kira-kira kalau anaknya bos Bapak, kan dengar-dengar di berita terakhir kan juga sudah mau masuk Pak. Anak bos saya itu. Iya. Jadi gini ya, Dik. Kita ini kan sebagai makhluk sosial. Dan makhluk sosial itu punya ciri-ciri. Salah satu cirinya adalah apa-apa itu suka tuman. Dua pria, tuman. Tumen. Nah, ketika kita tuman terhadap misalnya kuliner, di situ enak kok, makan lagi, itu tuman. Kita mungkin plesir jalan-jalan ke sebuah tempat yang instagramable. Itu bagus, tuman ke situ lagi. Ya kan gitu. Kalau bahasa anak Gen Z, FOMO Pak. FOMO, fear of missing out. Nah, ini juga begitu dalam dunia politik. Anak yang tua maju, kok enak. Yang muda maju. Itu namanya tuman. Iya. Ya boleh-boleh saja. Yang nanggung dosanya bukan kita. Tapi kira-kira kalau anak bos Bapak beneran maju, yang cocok tulisannya apa ya Pak di baliho? Karena ada OTW Jakarta. Tadi ya? Tadi kan OTW Jakarta. Priok ke Jakarta. Kemudian ada lagi Jakarta perlu saya. Ya banyak lagi ya. Mungkin kalau si bungsu itu ikut, kalau dia ikut ya mungkin ini ya salah satunya adalah kalau dia bikin baliho itu
to the point. Oh. Kalau kemarin kan PSI itu tulisannya partainya Jokowi. Iya. Mungkin nanti ini adalah calonnya Jokowi. Mungkin gitu. Ya nggak tahu kita kan. Oh betul. Loh, partainya aja sudah ditulis partainya Jokowi loh. Kalau ketua umumnya maju kan pasti calonnya Jokowi. Mungkin gitu. Benar. Nah, kalau nanti sudah nggak menjabat, bapaknya boleh-boleh saja gitu. Boleh. Atau kalau enggak, mungkin gambarnya begini tulisannya miss you all. Oh. Itu malah kayak Bram ya. Pak, ini terakhir ya, di minggu-minggu ini mulai muncul karena kan kita tahu ada Pak Anies. Oh, iya. Nah, cuma ternyata di berita itu PDI Perjuangan dengar-dengar siap dukung Anies, Pak. Waduh. Jadi kalau PDI Perjuangan, siapapun kandidatnya, kalau kemudian Pak Anies juga maju, saya yakin Pak Anies akan jadi rebutan. Karena suaranya tertinggi kan di Jakarta nih saat ini. Betul. Lalu partai pendukung Pak Anies dulu ketika jadi gubernur, salah satunya adalah PKS. Betul. PKS pun suaranya tertinggi di Jakarta. Jadi ibaratnya kalau Pak Anies plus PKS itu sudah cukup tinggi suaranya. Walaupun mungkin PKS masih perlu tambahan satu partai ya. Betul. Kalau sampai kemudian PKS menggandeng PKB, menggandeng juga PDI, inilah mungkin ya saatnya kita menyampaikan inilah yang namanya koalisi persatuan yang sebenarnya. Ketika yang religius dan nasionalis bertemu, itu luar biasa. Dan itu mungkin akan membuat bapaknya Sing Busu itu mumet. Jadi agak panik gimana. Iya. Dan kalau PDI itu kemudian mendukung Pak Anies, sekaranglah waktunya. Dulu mungkin berseberangan karena perbedaan-perbedaan. Iya toh. Dulu mungkin berseberangan karena perbedaan visi misinya. Dulu mungkin berseberangan karena di seberang sini PDI punya Pak Ahok. Betul. Di seberang sana ada Pak Anies yang kemudian ternyata menurut keterangan Pak Ahok baru ketahuan bahwa apa yang terjadi pada Pak Ahok dulu sampai kemudian masuk penjara itu adalah bukan ulahnya Pak Anies atau kelompoknya, ulah satu orang. Itu banyak di berita. Jadi menurut saya PDI tidak punya rasa berat, tidak perlu merasa itu menjilat ludah sendiri. Inilah kenyataan politik. Kalau memang PDI siap mendukung Pak Anies, saya pikir Pak Anies juga siap didukung oleh PDI Perjuangan. Itu Mas. Tidak ada musuh abadi dalam politik. Ya, kalau kepentingannya adalah untuk persatuan nasional, sudah tidak ada lagi gap-gapan. Inilah tidak akan ada lagi yang namanya dulu kan ada ya cebong, kadrun gitu kan, nggak ada. Adanya kan sekarang kan celeng ya, cebong oleng. Yang anak-anak nyebutnya ada bani, bansos dan seterusnya itu. Sekarang sudah nggak ada lagi yang namanya cebong dan kadrun. Ya, cebong yang insaf banyak di barisan insaf, cebong yang bucin juga ada di barisan celeng, lalu kadrun juga sudah terpisah, sudah tidak terdengar lagi sekarang. Betul. Maka kalau Jakarta kemudian diisi oleh Pak Anies, didukung oleh PKS, PKB, dan PDI Perjuangan, menurut saya, itulah realita politik. Sah-sah saja. Boleh. Ya toh? Yang nggak boleh itu adalah kalau PKS, PKB, dan juga PDI Perjuangan itu mendukung Abu siapa? Permadi itu loh. Abu Chandra. Abu Chandra. Ya nggak mungkin dukung lah. Oh nggak ikut. Tapi Pak, ini kan ngomong-ngomong Pak, bukannya bosnya Bapak agak nggak seneng gitu sama Pak Anies? Nggak khawatir itu nanti ya kira-kira? Dulu juga tadinya saya mikir juga begitu. Nggak senengnya ke Pak Anies itu inginnya mencalonkan yang menurut beliau itu lebih baik. Ya. Nggak seneng sama Pak Anies nyalonin anaknya sendiri ternyata itu kan berarti nggak objektif. Itu subjektif gitu. Saya pikir kesalahan Pak Anies, kalau itu dianggap kesalahan, masa lalu Pak Anies, saya tidak tahu apa saja, banyak mungkin, tapi itu dianggap oleh para teman-teman kita barisan yang waras ini tidak sebesar kesalahannya orang yang mengkhianati partainya sendiri. Orang yang melegalkan misalnya mengutak-atik konstitusi untuk keperluan keluarga sendiri. Pak Anies nggak sampai di situ. Sehingga kalau bicara soal dulu
Pak Jokowi sangat tidak suka dengan Pak Anies, mungkin sampai sekarang nggak sukanya. Tapi nggak sukanya bukan karena Pak Anies itu, misalnya beliau ada keturunan Arab, bukan itu. Mungkin ketidaksukanya bukan karena misalnya Pak Anies, oh dia bernarasinya luar biasa, bukan karena itu. Menurut saya kesukaan Pak Jokowi terhadap Pak Anies itu lebih kepada misalnya Pak Anies berstatement bahwa dia adalah antitesanya. Betul. Pak Anies punya peluang besar untuk menang di Jakarta, sehingga peluang yang lain kecil. Masalah politis. Jadi nggak khawatir lah. Sekarang kan ya kalau nanti, kan pilkadanya bulan November. November, Pak. Pak Jokowi sudah tidak menjabat. Ya, Presidennya adalah Pak Prabowo. Artinya itu udah bodoh amat. Orang udah nggak jabat. Kira-kira gitu. Jadi nggak usah khawatir soal itu. Oke, Pak. Terakhir ini, Pak. Terakhir. Ya. Kira-kira semisalkan Bapak ini jadi Pak Anies, kira-kira Bapak bakal ngomong gimana kalau ke Pak Jokowinya? Ngapain ngomong? Ya, ngomongnya kapasitasnya sebagai apa? Kan sudah, kalau nanti sudah terjadi pilkada kan sudah jadi mantan presiden. Jadi kalau mau ngomong ya kepada presiden yang menjabat, Pak Prabowo kan gitu. Makanya menurut saya kalau misalnya PDI kemudian berkomitmen memajukan entah siapa tapi mendukung Pak Anies sebagai gubernur, mungkin PDI mungkin ikut mencalonkan wakilnya, saya nggak tahu. Tapi itu sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Apalagi bergandengan dengan PKB. Betul. Dan juga misalnya PKS. Karena begini loh, suara PDI di Jakarta, ya di Provinsi Jakarta itu turun, dan turunnya itu larinya itu nggak ke Pak Prabowo, tapi justru ke Pak Anies. Oh, nah ini bisa dicek sendiri. Ini artinya apa? Bahwa memang antara nasionalis itu begitu sudah berhimpun, itu larinya nggak kemana-mana. Ternyata larinya ke partai atau ke kandidat yang terstigma sebagai orang yang religius. Artinya apa? Kalau PDI ikut mendukung Pak Anies, oh itu punya peluang menang dan peluang stres sebelahnya. kalau gitu, makasih. Makasih adik. Iya. Saya tak nyumet dari tadi nggak jadi. Iya, Pak.